Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin berarti tanggal 20 Februari 2023. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Yang kemarin Jumat itu secara teknikal masih konsolidasi ya, close di harga close-nya di harga 6895 ya. Dan opennya juga di area situ, jadi secara teknikal masih konsolidasi, sempat turun nyentuh support di 6873 cuman ditarik naik lagi ya. Secara teknikal untuk supportnya masih di area sini 6873, 6874 ya, dan untuk resistennya kalau secara Fibonacci di 6970. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 17 Februari, secara keseluruhan untuk aslinya sih sebagian keluar, sebagian masuk ya. Ini kalau kita perhatikan yang net buy sama net sell ini nggak beda jauh sebenarnya, dan yang paling liquid kemarin Jumat ya, GoTo. Dan untuk saham lainnya kayak Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri itu cenderung sepi ya kalau kita lihat untuk valuasi transaksinya. Jadi ya bisa dikatakan untuk IHSG kemarin Jumat itu cenderung sepi, yang liquid cuman GoTo aja kalau menurut saya ya. Kalau lihat transaksinya dalam 1 minggu terakhir, kita cek aja dari tanggal 13, berarti dari hari Senin kemarin, untuk IHSG asingnya banyak yang keluar ya ternyata ya. Paling banyak keluar itu di saham GoTo. GoTo aslinya net sell 708 M di dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya di saham GoTo. Jadi harganya naik, itu yang jaga kan broker lokal. Kita sering pasti itu ya, mengikuti untuk pergerakan saham GoTo. Selain GoTo, untuk aslinya juga keluar di Indosat ya, net sell 309,5 M dalam 1 minggu terakhir ini. Di MDKA, UNVRR juga asingnya keluar, dan yang paling banyak dibeli asing dalam 1 minggu terakhir ini ada Bank BRI, BBCA, BBNI, BRIS ya. 3 sektor perbankan, dan yang paling menarik sih kalau menurut saya BRIS ya, di antara keempat ini. Mengenai untuk BRIS aslinya masuk 123 itu hitungannya banyak ya untuk saat ini di saham BRIS, dan untuk harganya kayaknya udah mulai uptrend, mudah-mudahan apalagi setelah reg isu ya, berarti dapat tambahan modal. Itu untuk IHSG dalam 1 minggu terakhir. Kemungkinan untuk Senin depan atau minggu depan menurut saya sih paling kalau masih cenderung sepi di hari Seninnya ada kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di atas supportnya 6874. Semoga nggak jebol aja di bawah ini. Lihat aja di sebelum market buka ya, indeks global apakah banyakkan hijau atau merah. Kalau indeks globalnya kebanyakan hijau, yang mudah-mudahan untuk IHSG langsung hijau ya, soalnya kemarin Jumat juga konsolidasi. Oke, itu untuk IHSG mungkin skenario akan konsolidasi dulu ya, mudah-mudahan habis itu breakout ya, bukannya break. Dan perhatikan level supportnya 6873, 6874, semoga nggak jebol di bawah itu. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham GoTo, di mana untuk harga saham GoTo itu kemarin naik lagi ya, naik ke level 125 ya, 125. Dan 125 ini ya ini area resisten sih. Ini close-nya di area resisten. Kalau kita ukur pakai rectangle ketika waktu koreksi di bawah, berarti 125 ini ya close di area resisten. Soalnya 1, 2, 3, 4, 5 kali mencoba breakout cuman gagal ya. Close-nya ya di 125 sampai 127 itu area potensial. Kalau GoTo bisa breakout di atas itu ya cukup bagus, walaupun asingnya terus keluar kan ya, nggak menutup kemungkinan kalau bisa breakout di atas misal berhasil breakout di atas 125 dan bertahan di atas, itu nggak menutup kemungkinan untuk saham GoTo akan ngejar 152 ya. Ini secara Fibonacci sih seperti itu. Kalau berhasil breakout di atas 124 ya resisten selanjutnya di 125, dan kalau berhasil ke 152 ya berarti udah nutup gap yang ARB berjilid-jilid waktu itu. Kalau ya semoga aja untuk minggu depan bisa breakout ya, walaupun asingnya jualan, tapi ya
tetap perlu waspada, mungkin yang tujuannya buat trading di saham GoTo, misal besok langsung merah, hati-hati. Kalau langsung merah ya di awal market, kalaupun mau entry jangan buru-buru. Mending kalau mau entry, gimana ya, untuk saham GoTo nunggu breakout aja mungkin ya. Atau kalau koreksi nunggu di apakah akan ke area 108 lagi ya, sepertinya agak gimana gitu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat tanggal 17 untuk saham GoTo secara keseluruhan didistribusi oleh ZP versi asing ya. Ya, ZP-nya itu ZP asing ini tanggal 17 Februari ya. Asingnya keluar lumayan banyak kemarin Jumat di GoTo asingnya net sell secara keseluruhan ya. Tanggal 17 net sell 162 M. Gak ada yang masuk sih. Yang keluar paling banyak itu ZP net sell 194,7 M, kemudian TP, KZ, YU, XL juga keluar, dan yang masuk untuk asingnya ABK, CC, AK, BB. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya net sell didistribusi oleh ZP. Walaupun untuk ZP ini ya valuasinya 326 ya, dan net sell-nya 190, jadi sebagian trading ya. Dan di sini yang perlu waspada untuk MG-nya udah taking profit sebagian ya. MG-nya keluar 53,5 M. Padahal kalau kita cek dari Senin sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 16 itu untuk MG net buy lumayan banyak loh. MG-nya net buy 92 dan kemarin tanggal 17 MG-nya keluar 50-an M. Jadi perlu hati-hati untuk GoTo besok Senin sekiranya nggak bisa breakout ya jangan, kalau mau entry nunggu koreksi lebih dalam lagi ya, atau kalau mau mengamankan sebagian profitnya kalau tujuan teman-teman trading ya disclaimer, soalnya untuk MG-nya keluar walaupun untuk KI-nya masih nambah muatan ya, ini 17,9 M. Kalau kita cek dari satu minggu terakhir dari tanggal 13 Februari secara keseluruhan untuk GoTo ini ya ini di akun yang netback paling banyak itu KI, UPD, dan untuk KI-nya kalau kita perhatikan cenderung invest ya, sebenarnya valuasinya 296 M dan netbuy 270,2 M ya. Gak beda jauh. Sedangkan yang paling banyak jualan itu ZP net sell 343 dan ZP-nya ini ZP versi asing ya. ZP versi asing malah 350 M. Untuk aslinya distribusi dalam satu minggu terakhir ditampung oleh lokal, broker-broker lokal. Yang jadi market maker utamanya dalam satu minggu terakhir ini MG-nya cuma net buy 38,5 ya, karena kemarin Jumat itu sebagian keluar, AVG-nya di 114. Posisi saat ini floating profit lumayan untuk MG, jadi untuk besok Senin perhatikan aja di awal market ya, kalau awal market langsung hijau dan ada yang jaga harga di range area 125 sampai 127. Ya mudah-mudahan untuk GoTo berhasil breakout dan melanjutkan kenaikannya, tapi sekiranya nggak bisa breakout perlu hati-hati untuk saham GoTo, bisa jadi koreksi lagi masih konsolidasi di bawah 125. Kalau konsolidasinya di range area ini sih cukup lebar ya. Mungkin bisa TikTok kan, malahan kalau jual di sini nanti kalau koreksi sampai ke arah sini malah bisa ambil posisi lagi. Cuman kalau tujuannya invest ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Buat yang nyangkut di atas ya berdoa aja untuk minggu depan bisa breakout di atas 125. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang kemarin naik tipis 0,29% ya ke level jadi untuk BBCA kemarin Jumat itu tuh open gap atas ya. Hari Kamisnya turun cukup dalam, waktu itu close di 8.700 ya, dan hari Jumatnya itu opennya di sini, open gap atas, open di 8.775, sempat naik ke level tertingginya hari sebelumnya dan turun lagi, cuman secara keseluruhan ditutup surplus 0,29%. Secara histori ya supportnya di area sini 8.700 itu support loh secara histori, karena di area situ 8.700 itu beberapa kali mencoba breakdown gagal. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI kemarin Jumat dulu
Kemarin Jumat aslinya masuk 93,8 M, dan untuk sekelas Bank BCA sih ya biasa aja ya, nggak terlalu banyak. BBCA tanggal 17 kemarin hari Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh AKKZBK, dan AKKZBK-nya asing, yang keluar untuk asingnya ada AI, ZB, CS, jadi masih didominasi oleh asing. Untuk lokalnya lebih banyak jualan. YP versi lokal net sell 42 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 13 untuk Bank BCA ini cenderung ada yang akumulasi ya. Ini AK, BK, KZZB dan mereka asing semua. Walaupun yang jualan paling banyak juga asing nih CGU. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya dalam satu minggu terakhir ini net by 438,5 M untuk besok Senin ya, mudah-mudahan aja nggak jebol di bawah 8.700 ya. Kalau masih bertahan di atas itu sih ada kemungkinan akan konsolidasi dulu di area 8.700 sampai sini ya, mungkin. Ya, area sinilah ya, 8.700, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham BBCA, menurut saya sih ada kemungkinan kalau nggak konsolidasi malah masih bisa naik ya. Bisa breakout di atas 8.900 ya, melanjutkan kenaikannya, target price-nya ke 9.115. Kalau berhasil breakout di atas 8.900, supportnya 8.700, resistennya setelah histori di 8.900 untuk BBCA. Menurut saya sih mungkin akan konsolidasi dulu untuk BBCA besok Senin ya, atau minggu depan. Kita lihat saja besok saja. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Kemudian untuk saham BBRI kemarin juga naik tipis 0,21% ya. Dan untuk polanya hampir mirip seperti BBCA, open gap atas, opennya di harga tertingginya 2 hari sebelumnya di 4890, sempat turun cukup dalam dan ditarik naik lagi. Tapi secara keseluruhan ditutup surplus tipis 0,21%. Secara histori gagal breakout ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali mencoba breakout di atas 4890, cuman belum berhasil, jadi masih ditahan untuk harganya. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI dalam kemarin Jumat dulu tanggal 17 untuk aslinya net by 93,8 M. Oh sorry ya, tadi untuk BBCA salah ya. Jadi untuk BBCA malah kita nulisnya BBRI. Jadi untuk BBCA tadi itu aslinya masuk kemarin ya, kemarin Jumat untuk BBCA aslinya masuk 123 M. Yang 98 ini BBRI ya. Saya salah tadi. Untuk BBRI aslinya net by 93,8 M kemarin Jumat, dan dalam satu minggu terakhir juga net by 438,5 M ya untuk Bank BRI. Untuk BBCA tadi hasilnya sih net buy. Kalau kita cek siapa yang masuk untuk BBRI kemarin Jumat dulu tanggal 17. Yang masuk BK, YU, KZ ini asing semua ya. Dan yang keluar ZB, AK yang keluar juga asing. Jadi asingnya sebagian masuk, sebagian keluar, cuman lebih banyak yang masuk. Jadi untuk asingnya net buy. Untuk lokalnya nggak terlalu rame ya untuk saham Bank BRI, jadi didominasi oleh asing untuk transaksi kemarin Jumat. Cukup menarik, padahal waktu dulu ya, beberapa bulan yang lalu itu untuk Bank BRI lokalnya masih rame, cenderung mendominasi, tapi untuk belakangan ini didominasi oleh asing. Lalu kita cek dalam satu minggu terakhir untuk saham BBRI itu diakumulasi oleh BK versi asing net buy 285,3 M ya, dan yang keluar itu ZB. Kalau lihat transaksinya sih untuk minggu lalu dan dalam satu minggu terakhir ada kemungkinan untuk harga Bank BRI ya mudah-mudahan berhasil breakout di atas resistennya ya, di atas resistennya secara histori di
4890, berhasil breakout di atas itu ngejar 4.900-an sampai 4.000 sampai 5.000-an. Menurut saya sih paling untuk harganya sih ya mudah-mudahan sih bisa breakout di atas itu. Konsolidasi habis itu breakout. Oke, itu untuk saham Bank BRI skenario seperti itu. Mungkin akan konsolidasi dulu. Habis itu breakout dan ngejar 4980. 4980 sampai 5.000. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek BRIS ya. Kita cek BRIS dulu yang beberapa hari terakhir ini naik cukup tinggi dan asingnya masuk. Dan kemarin Jumat pun juga masih naik 5% lebih ke level 1.715 ya untuk harga penutupan BRIS. Setelah teknikal berhasil breakout di atas resistennya ya, di atas 1675. Untuk besok Senin, kalau secara teknikal sih perhatikan aja level ini selama nggak jebol di bawah 1675 masih ada kemungkinan naik. Mengingat juga untuk asingnya masih terus masuk dan sampai kemarin Jumat di saham BRIS untuk asingnya masih masuk berapa? Kemarin tanggal 17 untuk asingnya masuk 81,4 M di saham BRIS dan dalam satu minggu terakhir juga masuk lumayan. Masuk cukup banyak itu kemarin. Siapa yang masuk untuk asingnya tanggal 17 itu yang masuk paling banyak adalah AKMG. MG masuk dan AK-nya masuk 73M, untuk MG-nya masuk lagi. Soalnya untuk MG itu dari tanggal 16 udah masuk netbuy 24 jadi nambah muatan. Kalau kita cek di tanggal 13 dalam satu minggu terakhir untuk MG-nya netbuy 98,5. AK netbuy 138 dan cenderung diakumulasi ya. Ini kita bisa berperang untuk BRIS ini. Nah, kalau ya transaksi dalam satu minggu terakhir masih ada kemungkinan uptrend lagi melanjutkan kenaikannya ya untuk minggu depan mudah-mudahan selama nggak jebol di bawah ini aja buat patokan 1675 untuk saat ini. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, tapi kalau ada yang jaga harga di arah sini ya nggak menutup kemungkinan untuk saham BRIS bisa naik lagi ngejar 2000-an ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi sebelum ke 2000-an ya resisten secara historinya di 1780. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam kemarin turun ya. Turun tipis 0,26% ke level 2090. Dan secara historis sih untuk saham Antam 2080 itu supportnya secara histori ya, 2080. Semoga aja untuk besok harganya dijaga di atas itu ya. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya untuk saham Antam bisa turun lebih dalam lagi, mungkin akan ke area 1800-an lagi. 1900 ya untuk support selanjutnya Antam misal besok sampai jebol di bawah 2080. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah asingnya keluar lagi? Soalnya untuk Antam itu beberapa hari terakhir untuk asingnya keluar, tapi untuk kemarin Jumat asingnya masuk 39,6 ya. Mudah-mudahan besok asingnya mau jaga harga aja di atas 2080 dan bisa mantul naik. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 13 untuk asingnya cuma netbuy 33,9 M. Antam ya. Antam tanggal 17 masih didistribusi oleh CC versi lokal ya. CC lokalnya net sell 46,8 M. Dan asingnya nampung. Cuman secara keseluruhan masih didistribusi oleh ini lokal CC. Untuk besok sih gimana ya? Untuk saham Antam
Perhatikan aja area ini ya. Misal apa besok ada yang jaga harga di area 2080-an, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Menurut saya sih ada kemungkinan mantul sih, menurut saya ya. Walaupun kemarin Jumat itu ini perlawanan ke bawah sih lumayan lebih kuat daripada perlawanan ke atas. Tapi ya perhatikan aja level ini 2080 untuk besok Senin. Kalau ada yang jaga harga ya nggak menutup kemungkinan bisa mantul ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu jangan buru-buru entry. Bisa nunggu di bawah ya, mungkin di bawah 1930 ke bawah kalau mau entry, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa koreksi lagi sampai ke di bawah ini. Kalau untuk saham Antam kan ya gimana untuk harga emas, ya, harga komoditas, sektor pertambangan kan cenderung bergerak lesu ya untuk harga komoditasnya. Jadi untuk saham Antam semoga aja besok perhatikan aja level 2080, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Dimana untuk saham Adaro kemarin koreksi turun lagi ya. Jadi naiknya itu cuma technical rebound aja untuk saham Adaro. Dan kalau kita cek di sini bisa nggak ya? Nggak bisa ya, untuk harga komoditas batu baranya sih ya masih di bawah menurut saya. Jadi untuk harga sektor pertambangan ini kemungkinan akan gimana ya? Masih cenderung lesu ya untuk tahun ini mungkin ya, untuk beberapa hari ke depan untuk saham sektor Adaro, kemudian ITMG atau Medco itu ya cenderung gimana. Untuk saham batu bara yang pegang barang saham batu bara ya sabar aja, semoga harga batu baranya naik ya. Soalnya kalau harga batu baranya nggak naik, untuk menaikkan harga saham sektor pertambangan ya paling nggak butuh corporate action, mungkin seperti yang katanya mau buyback ini Adaro naik ya waktu itu. Kita lihat aja ke depannya, tapi selama harga batu baranya cenderung bergerak turun ya sementara sih mending hindari dulu saham sektor pertambangan khususnya batu bara. Cuman ya disclaimer, kalau kita cek untuk transaksinya Adaro ya. Adaro kemarin aslinya keluar 10,3 M, jadi aslinya net sell. Adaro tanggal 17. Kemarin secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh BB dan TP, keduanya lokal. Jadi BB-nya lokal dan TP-nya asing. Jadi asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi. Malah 100% transaksinya selling ini untuk BB versi lokal. Jadi ya hati-hati aja ya kalau masuk sektor pertambangan. Kalau nggak hati-hati ya sabar aja. Kalau berharap mau terbang lagi lebih tinggi mungkin nunggu momennya ya bisa jadi pas mau pembagian dividen ya. Soalnya untuk saham sektor pertambangan ada kemungkinan masih akan membagikan dividen yang cukup gede di tahun ini ya, besok-besok ya. Soalnya kan net income-nya tahun kemarin harga call-nya pas tinggi-tingginya. Jadi untuk saham Adaro ya sentimen yang cukup bagus buat goreng sih ya itu. Ketika mau bagi dividen mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro atau sektor pertambangan lainnya. Oke, itu untuk saham Adaro menurut saya sih cenderung lesu, bahkan bisa cenderung turun perlahan untuk minggu depan atau Senin ya. Lihat aja besok kalau mau entry sih support kalau ini pas diukur sih di arah sini ya untuk support Adaro saat ini di 2720-an. Mungkin kalau di arah sini ada yang jaga harga, kalau mau masih minat buat ngoleksi atau trading di saham Adaro ya bisa pertimbangan area sini. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung, mending wait and see aja dulu. Tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Medco yang harganya turun lagi padahal asingnya masuk ya beberapa hari terakhir. Untuk saham Medco turun ke level 1095 ya.
secara teknikal kurang menarik ya, secara teknikal, cuman kalau secara broker saham ini coba kita cek untuk saham Medco, apakah hasilnya masih masuk? Masih masuk ya, ini yang cukup menarik untuk saham Medco. Hasilnya masuk 33,4 M, dan kalau kita cek dari harga atasnya dari tanggal 25 Januari untuk saham Medco, hasilnya cuma masuk 7,3 M ya. Hasilnya mulai masuk itu kalau nggak salah dalam 1 minggu terakhir aja ya. Dalam 1 minggu terakhir untuk hasilnya masuk 92,7 M. Efeknya di 1161, berarti floating loss. Medco siapa yang nambah? Kemarin tanggal 17 untuk saham Medco ini ya, walaupun asingnya masuk, BB, CC, TP, BK versi asing masuk, cuman kalau masuknya seperti ini sih sebenarnya kurang menarik ya. Masuknya bareng-bareng, bukan satu broker langsung banyak gitu, cuman ini banyak broker yang masuk di saham Medco. Dan untuk lokalnya distribusi cukup banyak, CCNI keluar, CC net sell 23 M, NI keluar 15,7 M. Jadi setelah keseluruhan untuk saham Medco masih didistribusi oleh lokal. Ya, ini lokal ya, yang distribusi CCNI versi lokal. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Medco cenderung ya ini didistribusi oleh lokal. NI-nya udah net sell 77,6 M, CC juga net sell 30,2 M, dan sampai kemarin Jumat juga NI dan CC masih distribusi untuk saham Medco walaupun ditampung oleh asing. Jadi untuk saham Medco ada kemungkinan technical rebound, mungkin nunggu apa ya, kalau mau entry sih amannya kalau besok masih turun ya, kalau besok langsung merah, kalau masih turun bisa pertimbangan kalau mau entry di bawah 1020 ke bawah ya, mungkin harga 990 sampai 1020 bisa pertimbangan area situ kalau mau entry kalau masih turun ya. Tapi kalau mau langsung spekulasi buy ya disclaimer, dengan alasan ditampung asing ada kemungkinan sih ya, ada kemungkinan masih mantul ya, walaupun cuma technical rebound aja untuk saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Untuk support kuatnya sih karena udah jebol di bawah 1140 untuk saham Medco ini ya, support kuatnya di area sini. Di range area 990-an sampai 1020-an. Oke, itu untuk saham Medco. Lihat transaksi kemarin sih walaupun ditampung asing karena distribusinya masih lumayan gede, apalagi kalau besok Senin untuk NI dan CC masih jualan ya, ada kemungkinan akan turun dulu, koreksi dulu. Oke, itu untuk saham Medco. Ya mudah-mudahan sih nggak lama ya koreksinya, mentok sampai sini aja habis itu mantul naik, mudah-mudahan. Cuman ya kita ikuti aja pergerakannya. Selanjutnya kita cek saham NICL ya. Dan untuk saham NICL kemarin turun 1,8%, tapi masih dijaga ya untuk harganya di atas support. Ya. Candlenya juga nggak terlalu dalam ya, walaupun merah, cuman candlenya itu nggak terlalu besar. Untuk supportnya masih di sini 2290 ya, untuk support NICL di 292-290. Kalau kita cek untuk transaksinya NICL apakah kemarin banyak yang distribusi? Kalau distribusinya nggak terlalu banyak sih ada kemungkinan masih naik, apalagi untuk asingnya asingnya keluar ya, kemarin Jumat asingnya keluar 4,8 M di saham NICL. Lumayan banyak loh itu untuk kelas NICL asingnya segitu. NICL kemarin tanggal 17 Februari NICL ya. NICL tanggal 17 Februari secara keseluruhan masih malah didistribusi ya, jadi perlu hati-hati. BKAK keluar dan BKAK-nya ini
asing ya, AKBK asing keluar. Kalau kita cek dari kemarin Senin untuk NICL ya, Senin sampai hari Kamis, PG AK ya yang masuk paling banyak, dan untuk PG dan AK-nya gimana? AK-nya ini AK versi asing ya yang masuk itu, dan PG-nya lokal. Sedangkan kemarin Jumat untuk AK-nya sebagian keluar, dan untuk PG-nya PG nggak tampil ya. Di sini cuma PD sama PC, jadi untuk PG-nya nggak tampil, masih hold. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat itu yang masuk ini XY, CC, YP, XL ya, sebagian retail masuk. Jadi ada kemungkinan mungkin di awal market masih merah dulu untuk saham NICL ya. Ada kemungkinan sih bisa jadi masih merah dulu, bahkan bisa koreksi ke area supportnya di 292 290. Perhatikan aja area sini kalau mau entry, kalau ada yang jaga harga ya. Dan kalau mau entry di saham NICL ya, saran saya jangan banyak-banyak, jangan gede-gede, apalagi di harga yang udah lumayan di atas sih. Kalau secara histori udah lumayan tinggi kenaikannya ya dibandingkan dengan bulan-bulan Oktober tahun lalu. Oke, itu untuk saham NICL ya. Kemungkinan sih di awal market ada kemungkinan merah dulu untuk saham NICL. Perhatikan aja level ini 292, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau masih bertahan di atas itu mungkin akan konsolidasi dulu, paling nggak seperti itu. Oke, itu untuk saham NICL sih. Kemarin cuma didistribusi, jadi di awal market jangan buru-buru entry. Cuman ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham laju. Untuk saham laju kemarin naik cukup tinggi ya, 15% lebih ke 214. Kalau lihat candlenya sih nggak ada perlawanan buat turun lagi untuk saham laju. Kalau kita cek untuk transaksinya, laju aslinya Nigel 693 juta. Laju tanggal 17 kemarin secara keseluruhan juga masih ada yang akumulasi ini. CP AZ masuk dan yang keluar XL CC ya, XC sebagian retail malah keluar. Dan CP AZ-nya masuk, jadi ada kemungkinan sih masih bisa naik lagi. Menurut saya sih seperti itu untuk saham laju Senin ya. Besok Senin ada kemungkinan masih jauh di awal market. Untuk target kenaikannya kalau kita ukur pakai rectangle yang ini ya kayaknya kurang pas ya, karena saham yang baru IPO. Ya, kemungkinan masih naik aja untuk saham laju, bisa breakout di atas 230 ya, target price-nya ke 250. Berarti aja level ini 230 250. Kalau besok langsung hijau untuk saham laju. Sekiranya nggak bisa breakout area situ, mending kalau sebagian keluar aja diamankan, karena untuk saham laju ini ya hitungannya masih saham yang cocoknya buat copet-copet ya. Saham yang baru IPO, market valuasi market cap-nya juga nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham laju. Mudah-mudahan sih masih bisa hijau di awal market, pada tekan aja 230 250. Bisa digoreng di atas itu ya berarti bisa naik lebih tinggi lagi. Mengingat juga untuk kemarin Jumat retailnya sebagian keluar dan cenderung diakumulasi. Oke, itu saham laju. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Banyak teman-teman kita yang nyangkut ya dan nggak mau keluar. Bukannya nggak mau, belum keluar mungkin ya. Itu saham BSBK ARB lagi. Kemarin sempat naik di awal market kan langsung open gap atas. Opennya di 60 di awal market. Sebenarnya itu kesempatannya buat meminimalisir kerugian dengan keluar mungkin, karena takutnya kalau untuk sampai SBK ke 50 itu loh, nggak tahu apakah bisa bangun lagi atau enggak. Mengingat untuk bandarnya atau market makernya, biji underwaternya yang lain itu kan udah keluar ya di sampai SBK,
lumayan banyak di harga atas. Dan untuk kemarin ini kita bisa lihat bareng untuk BSBK tanggal 17 Februari nggak ada yang akumulasi, lebih banyak yang keluar malahan. PG net sell 174 juta aja, jadi untuk PG-nya juga cenderung trading, follows-nya 21,2 M dan net sell trading ya untuk PG. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat dan dalam 1 minggu terakhir ini juga belum ada yang akumulasi untuk BSBK. PG sih, PG net 8,2, cuman 8,2 aja ya, nggak banyak-banyak banget. AVG-nya di 56, mungkin untuk technical rebound masih ada kemungkinan, cuman kalau naik tinggi sampai ke atas mungkin 100 itu mungkin market-marketnya mikir-mikir lagi ya, soalnya untuk BSBK kan masih banyak yang nyangkut untuk retailnya ya. Kalau kita cek untuk warannya masih punya nilai kah Rp2 ya ini. 3 Rp3. Jadi masih ada nilainya sih untuk waran. Kalau warannya masih punya nilai ya masih ada kemungkinan technical rebound sih menurut saya, walaupun untuk warannya sih ya nggak guna juga ini kalau sampai BSBK-nya tidur di 50 ya, buat apa? Buat nebus. Ya mending langsung beli di market aja Rp50 daripada nebus 125. Untuk harganya sih gimana ya? Ya tergantung market maker. Kalau di harga 54 seperti ini yang belum punya posisi mending cari saham yang lain aja. Yang udah kadung nyangkut ya berdoa aja digoreng ya untuk saham BSBK, dan kalaupun naik jangan nunggu dijemput. Apalagi kalau nyangkutnya masih di atas 150 ke atas. Kalau mau nunggu dijemput ke harga itu sih mungkin butuh waktu yang cukup lama. Gimana ya untuk saham BSBK? Kemarin sepi, jadi mending wait and see aja dulu. Ada kemungkinan untuk besok Senin konsolidasi, kalau nggak konsolidasi ya di situ-situ aja, mungkin di bawah dulu ya. Kalau naik ya alhamdulillah. Tapi kalau lihat transaksinya, AVG-nya PG dalam 1 minggu terakhir itu di 56, kalaupun digoreng naik paling ke harga 70-80 itu udah cukup tinggi ya kalau BSBK mau digoreng naik. Oke, itu untuk saham BSBK, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap disclaimer. Terima kasih.